Halo guys, perkenalkan nama saya Victoria Priscilla Bani, NIM 2312201. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan 3 menjadi warga negara yang baik dan terdidik. Menjadi warga negara yang baik dan terdidik di dalam masyarakat demokratis adalah kunci untuk membangun negara yang adil dan makmur. Hal ini mencakup pemahaman akan hak dan kewajiban, partisipasi aktif dalam proses demokrasi, dan kontribusi dalam pembangunan masyarakat. Ada juga pemahaman hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama adalah hak-hak kontribusi, memahami hak-hak yang dijamin dalam konstitusi seperti kebebasan berekspresi, beragam, dan berorganisasi. Yang kedua, kewajiban kewarganegaraan, mengetahui kewajiban sebagai warga negara seperti membayar pajak, mematuhi hukum, dan ikut serta dalam proses pemilihan umum. Yang ketiga, ada juga keseimbangan hak dan kewajiban, menyadari bahwa hak dan kewajiban saling terkait dan keduanya harus dilaksanakan dengan seimbang. Yang selanjutnya adalah partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Ada pemilihan umum, keterlibatan manusia, dan pengawasan publik. Berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum dengan menjadi pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab, terlibat dalam kegiatan masyarakat seperti diskusi publik dan komunitas lokal untuk masyarakat aspirasi, mengawasi jalannya pemerintah, dan memberikan masukan kontribusi untuk perbaikan sistem. Kontribusi dalam pembangunan masyarakat dan negara, ada pembangunan infrastruktur, berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, fasilitas umum, dan memperkuat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, pelayanan publik, memberikan kontribusi dalam bidang pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang ketiga, inovasi dan kreativitas, mengembangkan ide-ide inovasi dan kreatif yang dapat memajukan pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya, menghargai keberagaman dan toleransi. Yang pertama, saling menghargai, interaksi sosial, dan kerjasama. Menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan budaya sebagai kekayaan sendiri, membangun interaksi dan komunikasi yang harmonis di dalam masyarakat yang beragam, bekerja sama dengan sesama warga untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, kepedulian terhadap isu sosial dan lingkungan. Yang pertama, peduli sosial, turut serta dalam kegiatan sosial seperti pelangganan dana, donor darah, dan kegiatan kerelawan untuk membantu sesama. Peduli lingkungan, menjaga kelestarian lingkungan dengan menerapkan gaya hidup ramah lingkungan seperti daur ulang dan penghematan. Kepekaan terhadap isu, memahami merespon isu-isu sosial dan lingkungan yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya, pengembangan diri melalui pendidikan. Ada pendidikan formal, pembelajaran sepanjang hayat, dan pengembangan diri. Pendidikan formal menempuh pendidikan formal untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Pembelajaran sepanjang hayat memperluas wawasan melalui pembelajaran informal seperti membaca, kursus, dan mengikuti pembelajaran teknologi. Pembelajaran diri meningkatkan kemampuan dan kompetensi diri untuk menjadi warga negara yang produktif dan berkontribusi. Selanjutnya, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Ada hak dan kewajiban, partisipasi aktif, dan kontribusi nyata. Memahami dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang seimbang, terlibat aktif dalam proses demokrasi dan pembangunan masyarakat, memberikan kontribusi positif bagi kemajuan bangsa dan negara. Dengan menjalankan peran sebagai warga negara yang baik dan terdidik, kita dapat bersama-sama membangun masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pertemuan 4, kewarganegaraan yang membentuk tata sikap dan nilai. Kewarganegaraan adalah fondasi penting dalam membangun tata sikap dan nilai yang dibutuhkan untuk membangun masyarakat yang harmonis dan maju. Dengan menghargai kebinekaan, memiliki kemampuan bekerja sama, sifat amanah, kepekaan sosial, dan kecintaan pada masyarakat, serta warga negara dapat berkontribusi secara positif.
Yang pertama, menghargai kebinekaan. Kebinekaan budaya Indonesia terdiri dari beragama, suku, agama, ras, dan latar belakang budaya. Menghargai dan menjaga kebinekaan adalah kunci untuk menciptakan keharmonisan. Yang kedua, persatuan dalam perbedaan. Meskipun beragam, kita adalah satu Indonesia. Bersatu dalam perbedaan adalah semangat untuk memperkuat rasa persatuan. Yang ketiga, toleransi dan empati. Memiliki toleransi dan empati terhadap perbedaan adalah sikap yang harus dimiliki setiap warga negara. Hal ini karena menjadi fondasi bagi kehidupan yang harmonis. Yang selanjutnya, kemampuan bekerja sama, ada kolaborasi, komunikasi, pemecahan masalah, dan kepemimpinan. Kemampuan bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama, kemampuan menyampaikan ide dan mendengarkan dengan baik, kemampuan mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah secara kolektif, kemampuan memimpin dan menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, sifat amanah. Yang pertama, integritas, bertindak jujur, terpercaya, dan konsisten dalam perkataan dan perbuatan. Yang kedua, tanggung jawab, memiliki kewajiban dan sungguh-sungguh dan dapat dipercaya. Yang ketiga, akuntabilitas, bersedia mempertanggungjawabkan semua keputusan dan tindakan yang diambil. Yang keempat, kepercayaan, mampu menjaga kepercayaan yang diberikan oleh orang lain. Selanjutnya, kepekaan sosial. Yang pertama adalah empati, memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Yang kedua, kepedulian, rasa peduli dan ingin membantu orang lain yang membutuhkan. Yang ketiga, partisipasi aktif, terlibat secara aktif dalam kegiatan masyarakat dan kepentingan bersama. Selanjutnya, keadilan sosial, memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan masyarakat secara adil. Ada juga kecintaan tinggi terhadap masyarakat. Yang pertama, membangun hubungan, menjalin hubungan baik dan saling mendukung dengan masyarakat sekitar. Yang kedua, berkontribusi aktif, terlibat secara aktif dalam kegiatan pembangunan masyarakat. Yang ketiga, menjaga keharmonisan, menjaga kerukunan, dan menciptakan lingkungan yang harmonis. Selanjutnya, ada juga kecintaan lingkungan tinggi terhadap bangsa dan negara. Kecintaan tinggi terhadap bangsa dan negara Indonesia yang pertama adalah nasionalisme, memiliki rasa cinta dan kebanggaan terhadap tanah air Indonesia. Yang kedua, patriotisme, siap berkorban demi kemajuan dan kemakmuran Indonesia. Yang ketiga, pengabdian, bekerja keras dan berkontribusi untuk kemajuan bangsa Indonesia. Yang terakhir adalah kesimpulan dan penutup. Kewarganegaraan, menghargai kebinekaan, kemampuan bekerja sama, sifat amanah, kepekaan sosial, kecintaan pada masyarakat, kecintaan pada negara dan bangsa, membentuk tata sikap dan tata nilai, menjaga persatuan dan dalam perbedaan, kolaborasi, komunikasi, pemecahan masalah dan pemimpin, integritas, tanggung jawab, akuntabilitas, kepercayaan, empati, kepedulian, partisipasi aktif, dan keadilan sosial, membangun hubungan kontribusi aktif, menjaga keharmonisan. Yang terakhir, nasionalisme, patriotisme, dan pengabdian. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan pertemuan 5 otonomi daerah tentang otonomi daerah, keseimbangan persatuan dan kemandirian. Otonomi daerah adalah konsep yang menyeimbangkan persatuan nasional dengan kemandirian daerah. Hal ini memungkinkan daerah untuk mengelola dan mengembangkan potensi sendiri, namun tetap dalam bingkai kesatuan Indonesia. Dinamika pelaksanaan otonomi daerah, yang pertama ada desentralisasi, pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengurus urusan pemerintah di wilayahnya. Yang kedua, peningkatan kapasitas daerah, mengembangkan sumber daya manusia, infrastruktur, dan sistem manajemen di daerah. Yang ketiga, pembagian kewenangan adalah penentuan bidang-bidang pemerintah yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Tantangan otonomi daerah ada kesenjangan kapasitas, perbedaan kemampuan daerah dalam mengelola otonomi, ada juga
ada juga konflik kepentingan, potensi benturan antara kepentingan daerah dan nasional. Yang ketiga, disparitas pembangunan, ketidakmerataan pembangunan ekonomi dan sosial antar wilayah. Ada peran pemerintah pusat. Yang pertama, koordinasi dan pembinaan, memastikan sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah. Yang kedua, pengawasan dan evaluasi, memonitor pelaksanaan otonomi daerah agar sejalan dengan tujuan nasional. Yang ketiga, fasilitas dan dukungan, memberikan bantuan untuk meningkatkan kapasitas daerah. Yang keempat, pengaturan pembagian kewenangan, menetapkan pembagian urusan pemerintah antara pusat dan daerah. Selanjutnya, hubungan pusat daerah ada koordinasi, komunikasi dan kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah. Yang kedua, kemitraan, saling mendukung dari berbagai peran dalam pembangunan sosial. Yang ketiga, keselarasan, keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Selanjutnya, peran serta masyarakat, ada partisipasi, transparansi dan pemberdayaan dan kolaborasi. Partisipasi, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan otonomi daerah. Transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi kebijakan daerah kepada masyarakat. Pemberdayaan, meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat di tingkat lokal. Kolaborasi, kerjasama antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat sipil. Isu-isu krusial. Yang pertama, desentralisasi fiskal, pembagian sumber daya keuangan yang adil antara pusat dan daerah, kapasitas kelembagaan, penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel, disparitas pembangunan, pengurangan kesenjangan pembangunan antara daerah maju dan tertinggal, peran pemimpin daerah, kompetensi dan integritas kepemimpinan daerah dalam mengimplementasikan otonom. Harapan untuk masa depan, yang pertama, keseimbangan pembangunan. Yang kedua, inovasi daerah. Yang ketiga, kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, persatuan bangsa. Keseimbangan pembangunan, pemerataan bangunan ekonomi dan sosial daerah. Inovasi daerah mampu mengimplementasikan potensi lokal secara kreatif. Kesejahteraan rakyat, peningkatan kualitas hidup masyarakat di seluruh di wilayah Indonesia. Persatuan bangsa, otonomi daerah memperkuat ikatan persatuan dan kesatuan nasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan juga pertemuan 6 tentang urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional dan bela negara merupakan fondasi penting bagi seluruh negara untuk mempertahankan kedaulatan, keamanan, dan kesejahteraan rakyatnya. Tantangan yang dihadapi mencakup berbagai aspek, dari ancaman eksternal hingga gejolak internal yang dapat menggoyang persatuan Indonesia. Ada definisi dan ruang lingkup ketahanan nasional. Yang pertama, definisi. Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu bangsa untuk menjaga keutuhan wilayah, identitas, dan sistem yang dianutnya dari berbagai ancaman baik internal maupun eksternal. Yang kedua, ruang lingkup. Ketahanan nasional mencakup aspek pertahanan, ekonomi, sosial, budaya, sumber daya alam, serta teknologi dan informasi. Ada tantangan dan ancaman terhadap ketahanan nasional. Yang pertama, ancaman eksternal. Konflik regional, terorisme, perubahan iklim, migrasi yang tidak terkendali, dan dominasi asing dalam ekonomi dan teknologi. Yang kedua, ancaman internal. Kemiskinan, ketimpangan sosial, korupsi, radikalisme, dan disintegrasi sosial. Yang ketiga, isu kontemporer, keamanan siber, kejahatan transnasional, dan pandemi yang dapat memicu krisis dan multidimensi.
Peran warga negara dalam membangun ketahanan nasional ada partisipasi aktif, terlibat dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan politik untuk memperkuatkan kohesi sosial. Yang kedua, kepedulian lingkungan, menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam sebagai bagian dari ketahanan nasional. Yang ketiga, kewaspadaan diri, meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman dan berpartisipasi dalam program-program bela negara. Yang keempat, kebanggaan kebangsaan, memupuk rasa cinta tanah air dan semangat kebersamaan sebagai warga negara. Ada konsep dan implementasi bela negara. Yang pertama, kesadaran berbangsa, memupuk rasa cinta tanah air dan kebanggaan sebagai warga negara. Yang kedua, keyakinan pada Pancasila, menjadikan Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa. Yang ketiga, kerelaan berkorban, siap sedia memberikan pengabdian dan pengorbanan demi kepentingan bangsa dan negara. Selanjutnya ada pembangunan komitmen kolektif kebangsaan. Yang pertama ada kerjasama, memperkuat kolaborasi antara komponen bangsa untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, gotong royong menumbuhkan semangat kebersamaan dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, dialog, memfasilitas dialog yang konstruktif untuk menyelesaikan perbedaan dan mengakomodasi aspirasi. Yang keempat, solidaritas, memperkuat rasa solidaritas dan empati antar warga negara dalam menghadapi tantangan. Selanjutnya ada strategi dan kebijakan pemerintah dalam penguatan ketahanan nasional. Yang pertama, kebijakan pertahanan adalah modernisasi alutsista, peningkatan kemampuan personel, dan kerjasama internasional. Yang kedua, kebijakan ekonomi, diversifikasi ekonomi, pengembangan infrastruktur, dan pemberatan pembangunan. Yang ketiga, pembijakan sosial budaya adalah penguatan pendidikan karakter, pelestarian budaya, dan pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, kebijakan teknologi dan informasi adalah peningkatan kapasitas riset dan inovasi serta pemanfaatan teknologi informasi. Selanjutnya, kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama, tingkat kesadaran bela negara adalah perlunya memupuk semangat bela negara melalui pendidikan, kampanye, dan keteladanan. Yang kedua, memperkuat kolaborasi multi pihak adalah membangun sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam memperkuat ketahanan nasional. Yang ketiga, adaptasi strategis, perlunya kebijakan yang adaptif dalam menghadap tantangan dan ancaman yang terus berubah. Ketahanan nasional dan bela negara merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa. Dengan komitmen kolektif, Indonesia akan mampu menghadapi berbagai tantangan dan mewujudkan cita-cita sebagai negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pertemuan 7 tentang dimensi dan ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara untuk mempertahankan kedaulatannya, menjaga keutuhan wilayahnya, dan melindungi rakyatnya dari segala ancaman, baik dari dalam maupun luar. Hal ini mencangkup aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Yang kedua ada TANAS, konsep dan komponen. Konsep TANAS merupakan kemampuan suatu negara untuk mengatasi berbagai tantangan dan ancaman, baik internal maupun eksternal, demi menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, komponen TANAS. Komponen TANAS terdiri dari aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Setiap aspek saling terkait dan harus dikembangkan secara seimbang. Yang selanjutnya ada bela negara, konsep dan tujuan. Yang pertama, konsep bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, tujuan bela negara. Tujuan bela negara adalah untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan, keutuhan, dan keamanan negara dari segala bentuk ancaman. Yang ketiga, pentingnya bela negara. Bela negara merupakan wujudnya partisipasi aktif warga negara dalam menjaga dan mempertahankan NKRI. Sinkronisasi TANAS dan negara
dan bela negara. Sinkronisasi TANAS dan bela negara. Yang pertama, sinergi komponen. TANAS dan bela negara saling melengkapi dan memperkuatkan satu sama sisi. Komponen TANAS dan bela negara harus berjalan sinkron. Yang kedua, partisipasi aktif. Masyarakat berperan aktif dalam mewujudkan TANAS melalui pelaksanaan bela negara, baik secara fisik maupun non-fisik. Yang ketiga, keutuhan dan kedaulatan. Sinergi TANAS dan bela negara bertujuan untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Selanjutnya ada dinamika dan tantangan TANAS dan bela negara. Yang pertama, perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal menimbulkan dinamika dan tantangan baru bagi TANAS dan bela negara. Yang kedua, ancaman multidimensi adalah ancaman terhadap TANAS dan bela negara semakin kompleks, mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Yang ketiga, pentingnya adaptasi. Pemerintah dan masyarakat harus mampu mengadaptasi diri terhadap dinamika dan tantangan yang ada. Yang selanjutnya ada peran masyarakat dan bela negara. Yang pertama, partisipasi aktif. Masyarakat berpartisipasi aktif dalam kegiatan bela negara, baik dalam aspek fisik maupun non-fisik. Yang kedua, edukasi bela negara adalah masyarakat berperan dalam mensosialisasikan dan meningkatkan pemahaman tentang konsep bela negara. Yang ketiga, pengabdian masyarakat. Masyarakat dapat berkontribusi melalui kegiatan pengabdian kepada negara dan sesama warga. Selanjutnya ada strategi implementasi bela negara. Yang pertama, pendidikan bela negara. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran warga negara tentang pentingnya bela negara melalui program pendidikan. Yang kedua, pelatih dan kesiapsiagaan, melatih warga negara dalam berbagai bentuk kesiapsiagaan baik fisik maupun mental untuk menghadapi ancaman. Yang ketiga, kemitraan strategis adalah menjalin kemitraan strategis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mengimplementasikan bela negara. Yang keempat, kebijakan terpadu adalah menyusun dan mengimplementasikan kebijakan terpadu yang mendukung pelaksanaan bela negara di seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya ada kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan yang pertama adalah kesimpulan. TANAS dan bela negara saling terkait dan harus diimplementasikan untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Yang kedua, rekomendasi. Pemerintah dan masyarakat perlu berkolaborasi dalam mengembangkan dan mengimplementasikan strategi TANAS dan bela negara yang komprehensif. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.